bergeser gitu ya fungsi TKD menjadi program KL ya yang dilaksanakan oleh daerah kan begitu ya Ya, argumentasinya. Dan nilainya cukup signifikan ya hampir 1.377 triliun. ya, Tidak hanya berkaitan dengan implementasi tapi monitoring dan evaluasinya yang harus diperkuat gitu ya. oke. Technically ya tentu saja bisa apa namanya secara struktural kemudian bisa digunakan atau dengan waktu yang cukup tight Hmm, gitu ya sehingga mitigasi risiko terutama risiko negatif ya ya. terhadap sosial ekonomi dan lingkungan itu sudah bisa diantisipasi sejak awal. Oke. Ya, pemerintah memangkas alokasi dana transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2026 sebesar 29% menjadi 650 triliun rupiah. Dan sebagai gantinya, pemerintah menaikkan dana belanja pemerintah pusat untuk masyarakat daerah menjadi 1.376,9 triliun rupiah. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, alokasi anggaran transfer ke daerah atau TKD dipatok sebesar 650 triliun rupiah atau turun sekitar 29,34% dari alokasi APBN 2025 yang sebesar 919,9 triliun rupiah. Sebagai gantinya, belanja pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat di daerah dalam RAPBN 2026 dialokasikan 1.376,9 triliun. Dibandingkan anggaran tahun ini dalam APBN 2025 sebesar 1.333 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut meskipun belanja anggaran sebesar 1.376,9 triliun rupiah tersebut akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga, namun dalam pelaksanaannya akan difokuskan untuk diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di daerah. Program prioritas yang telah disampaikan Bapak Presiden sebesar 1.376,9 triliun ini meskipun dieksekusi oleh kementerian lembaga, namun penerimanya adalah masyarakat di daerah. Makanya belanja pemerintah pusat dan TKDD adalah belanja yang sama-sama memiliki sinergi, sama-sama mengurus masyarakat dan rakyat di seluruh daerah. Kami mengidentifikasi 1.376,9 triliun. Ini artinya meskipun nanti TKDD turun, namun masyarakat di daerah sebetulnya mendapatkan lebih besar melalui berbagai program-program pemerintah pusat. Bendahara Negara mengakui selama ini banyak program pemerintah daerah yang berjalan tidak maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah pusat berinisiatif untuk mengambil alih demi efisiensi anggaran. Sri Mulyani mengklaim kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk masyarakat daerah yang menggunakan dana APBN 2026 akan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga yang melaksanakan program prioritas harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, implikasi pemangkasan dana transfer ke daerah tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, begitu memang ada pemangkasan dana transfer ke daerah. Tapi ada juga alokasi yang dinaikkan dari sebelumnya begitu 3%, tapi berbanding dengan 29% ini pemangkasannya. Apa yang bisa Anda cermati dengan komposisi ini nih Pak Rizal? Ya, memang eh, apa dilematis begitu ya Hmm, dan memang argumentasi pemerintah ya sebagian fungsi TKD yang turun dari 920 triliun tahun 2025 ya di APBN ke 2026 ya menjadi 650 triliun bergeser gitu ya fungsi TKD menjadi program KL ya yang dilaksanakan oleh daerah kan begitu ya ya. argumentasinya. Dan nilainya cukup signifikan ya hampir 1.377
7 triliun. Dan angka ini adalah pengganti yang tidak tidak sebanding gitu ya, di mana TKD adalah blocking atau conditional grant ke Pemda gitu ya, dan fleksibilitas serta ownership lokal, sedangkan KL kan tetap dikendalikan oleh pusat, harusnya vertikal dan tidak fleksibel gitu. Nah, secara arsitektur fiskal ini tentu akan mengurangi ruang otonomi belanja daerah, meskipun secara agregat uang masuk ke daerah tetap besar, namun tentu punya implikasi gitu ya terhadap ekonomi kebijakan. Ada dua efek yang mestinya diperhatikan. Pertama adalah berkaitan dengan efek substitusi parsial, di mana belanja pusat di daerah itu tidak otomatis ya mengisi celah fungsi yang hilang dari TKD ya, terutama layanan dasar dan juga operasi rutin pemerintah daerah ya, sehingga berpotensi muncul negatif net fiscal space di Pemda ya. Ya, kedua adalah efek tata kelola ya. Jadi efek tata kelola juga akan menggeser yang meningkatkan flypaper effect ya. Jadi flypaper effect itu yang tadinya harusnya di daerah sekarang di pusat gitu ya. Dan tentu akan berimbas pada penurunan akuntabilitas horizontal level Pemda ya kepada warga. Dan ini saya kira menjadi catatan ya, harus diantisipasi. Kalau tidak ya tentu akan memberikan dampak negatif ya terhadap kinerja di daerah. Alih-alih layanan prima maupun layanan dasar itu optimal, tapi justru selalu bergantung kepada pusat begitu. Dan tentu hal ini tidak ingin terjadi implikasi dan ekses ya pengambilan keputusan yang tidak sinkron antara pusat dan daerah gitu ya, terutama daerah, seperti halnya ada kasus-kasus yang seperti kemarin gitu ya. Ya, itu juga salah satu implikasi yang mesti diantisipasi jangan sampai terjadi lagi ya. Fiskal di daerah meningkat gitu ya. Kenaikannya kepada warga dipungutnya sampai ada yang 250% ya, 400%, 800%, 1000%. Dan ini harus segera diantisipasi dampak itu. Baik, nah tantangan lain yang mungkin perlu dicermati dan juga perlu dimitigasi terkait dengan realokasi anggaran berarti ya dari TKD kemudian masuk ke dalam operasional kementerian lembaga, dalam artian pemerintah pusat yang akan memberikan kontrol langsung terkait dengan penyaluran dananya di daerah begitu nih Pak Rizal. Betul ya, tentu tantangan pengambilan fungsi TKD oleh KL tentu ada 4 ya. Hmm, Jadi pertama fragmentasi dan mismatch kebutuhan, di hmm, mana standar program pusat kerap seragam ya, oke, generik begitu ya, hmm, sementara kebutuhan daerah kan heterogen ya, oke, serta mitigasi resiko juga tentu daerah yang lebih tahu gitu. Yang kedua, koordinasi lintas otoritasnya ya, di mana katakanlah Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri ya dan KL teknis perlu joint planning dan single pipeline proyek agar tidak terjadi duplikasi, overlap atau tumpang tindih dengan program daerah yang tersisa. Kemudian yang ketiga juga rantai pasok dan kontraktual nih. Nah, ini yang penting ya. Jadi belanja KL di mana di daerah ini rawan keterlambatan bidding atau procurement ya, terutama proyek kecil menengah yang semula dikelola oleh Pemda gitu ya. Nah, ini mekanismenya kan tentu kontraktual menjadi harus betul-betul dijaga gitu ya, dan hmm. waktunya juga harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang keempat adalah mekanisme efisiensi formalnya ya, di mana katakanlah ada PMK 56 gitu ya 2025 yang memberikan dasar hukum realokasi atau efisiensi, tetap implementasinya atau juga prakteknya menuntut pembaruan rencana kerja KL dan juga integrasi ke sistem informasi. Nah, hal ini juga akan menambah beban koordinasi dan resiko bottleneck jika governance dari pusat ke daerah ya, sinkronisasi, koordinasi serta simplifikasi dari birokrasi itu menjadi harus disiapkan. Kalau tidak ya tentu punya resiko-resiko mekanisme yang tidak efisien. Baik, tapi kalau secara teknis mekanismenya sendiri ini perlu ada pembahasan yang lebih jauh
tidak sih antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengambilan alihan tadi kalau kita bicara mengenai dana transfer ke daerah ini, Pak Rizal? Ya, tentu ya, Mas Pras ya. Jadi tantangan itu eh, justru ini kan sedang meskipun 2025 sudah diimplementasikan, tapi kan challenging eh, tantangan-tantangan baru di 2026 gitu ya, yang dihadapi oleh daerah dan juga pusat tentu agak berbeda dengan 2025 kan gitu ya. Misalnya pertama granularity ya, di mana terutama di pusat ya dalam mengelola layanan level mikro, katakanlah jalan lingkungan atau pasar desa, ya, irigasi kecil, puskesmas, ya sekolah dasar. Nah ini punya potensi keterlambatan nih di dalam penyaluran serta uncertainty di dalam pendampingan secara teknis ya maupun tentu saja substansi. Dan tentu ini juga punya potensi melemahnya monitoring evaluasi harian dan gimana koordinasinya gitu ya meskipun sekarang sudah ada platform gitu ya, tapi kan tentu ini akan ada masa transisi dan ada penyesuaian. Yang kedua adalah masalah data dan last mile-nya ya, di mana keberhasilan layanan dasar sangat bergantung pada data mikro yang notabene memang DTKS-nya katakan kalau DTKS ya, atau misalnya DTS apa Social Economic Sense gitu ya, yang level lokal gitu ya, yang betul-betul harus harus by name by address tepat gitu. Oke. Dan data sekolah yang aset desa yang selama ini dipegang dimutakhirkan oleh Pemda. Yang ketiga adalah akuntabilitas ya. Jadi garis pelaporan membebani apa namanya official field KL, kemudian juga akan muncul atau punya potensi risiko implementasi gap yang Oke. pusat dengan daerah gitu ya, yang tentu tidak ada layanan di level agreement dengan pemerintah daerah. Nah untuk itu maka seyogianya akuntabilitas ini juga menjadi penting untuk apa? Untuk mempermudah Ya. dan menegaskan bahwa pemerintah punya program pusat yang dikerjakan oleh daerah. Baik Pak Rizal, menarik kalau kita bicara mengenai implementasi GAP. Kemudian di satu sisi juga kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, ada keluhan memang beberapa program pemerintah yang tidak terlaksana, tereksekusi dengan baik begitu di daerah, sehingga ada kebijakan ini yang ditempuh begitu. Dan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Rizal. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data terkait dengan alokasi dana transfer ke daerah seperti apa begitu bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Ini dia kita akan cermati bersama bagaimana alokasi dana TKD di dalam RAPBN tahun 2026. Dana bagi hasil ada 45,1 triliun rupiah. Kemudian ada dana alokasi umum atau DAU itu sekitar 372,8 triliun rupiah. Dana alokasi khususnya mencapai 155,5 triliun. Dana otsus 13,1 triliun. Dana keistimewaan DIY 0,5 triliun rupiah. Kemudian ada dana desa 60,6 triliun dan insentif fiskal juga diberikan 1,6 triliun rupiah. Ini dia alokasi dari dana transfer ke daerah dalam RAPBN tahun 2026. Selanjutnya kita cermati dari sisi kerangka kebijakan TKD di tahun 2026 ini apa saja. Ya, kita akan cermati bersama ini ada kebutuhan belanja pegawai dan operasional dari pemerintah daerah. Kemudian juga memperhatikan otsus Aceh dan Papua, keistimewaan DIY, kemudian juga dana bagi hasil. Kemudian juga ada dana desa mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Kemudian ada kebijakan dana bagi hasil memperhitungkan belanja prioritas pusat untuk masyarakat di daerah. Dan selanjutnya mendorong pembiayaan kreatif atau inovatif untuk pembangunan daerah. Ini dia kerangka kebijakan TKD yang akan kita bahas lagi lebih jauh lagi bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Rizal, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian tantangan dari bagaimana gap ya pada saat implementasi ini dilakukan begitu dan juga tadi bagaimana kebijakan ini yang didasari oleh beberapa program yang tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah sendiri Pak Rizal. Menurut Anda ini juga apakah kebijakan yang tepat kemudian nanti implementasinya akankah menemui kendala atau justru ini menjadi solusi di tengah efisiensi anggaran dan bagaimana ketepatan dari sasaran yang diharapkan dari pemerintah terkait dengan dana ke daerah juga yang sudah disalurkan? Ya, yang pasti harus jelas gitu Ya. ya.
dana yang kemudian di manage atau dikelola oleh pusat untuk daerah ini, tugas dan wewenangnya gitu ya, daerah Ya. seperti apa gitu ya, pusat juga seperti apa. Meskipun ya sekarang dilakukan, tetapi tentu kan agak berbeda gitu ya pada saat eh, apa langsung di daerah gitu ya dengan di pusat. Nah, setidaknya urusan wajib layanan dasar, katakanlah ya pendidikan dasar menengah gitu ya, kemudian juga kesehatan primer, infrastruktur lokal, ya, air bersih dan layanan administrasi kependudukan, saya kira ini menjadi penting dan sebaiknya diampu oleh pemerintah daerah gitu ya, didanai oleh TKD. Kemudian juga prinsip subsidiaritas berkaitan dengan layanan yang dampaknya paling dirasakan warga dan butuh penyesuaian lokal lebih efisien, ya akan sangat baik kalau dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Termasuk juga desain fiskalnya ya. Jadi desain fiskal ini ya harus mempertahankan TKD untuk layanan dasar. Ya sementara proyek strategis lintas daerah yang katakanlah berteknologi tinggi gitu ya, atau juga apa namanya punya integrasi dengan wilayah-wilayah lain, Hmm. serta tentu ada kekhususan ya di dalam pengolahannya ke depan, misalnya layak ya ditangani oleh pusat gitu. Jadi mesti jelas gitu ya penugasan dan wewenang dari daerah berkaitan dengan implementasinya gitu. Oke, yang perlu dikhawatirkan berikutnya begitu pada saat memang ini program dilakukan begitu. Di daerah kan juga perlu dana untuk bagaimana kegiatan aktivitas ekonomi di daerah bergeliat, kemudian pendapatan asli daerahnya juga bisa terus bertambah. Sementara ada dana alokasi yang biasa mereka dapatkan dari pemerintah pusat harus dikurangi. Nah, ini bagaimana supaya tidak muncul, mungkin kita tahu beberapa kasus di daerah begitu yang mungkin ada yang menaikkan pajak, retribusi dan lain-lain, sementara dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan dari sisi daya beli dan lain-lain, ini seperti apa nanti dampak lebih jauhnya, sosialnya kah atau seperti apa yang perlu kita mitigasi begitu Pak Rizal? Nah itu saya kira eh, apa namanya kegiatan yang dari KL gitu dari pusat untuk daerah harus betul-betul jelas gitu ya apa cuplak cupnisnya gitu ya. Oke, Dan tadi saya sampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang basis ya, baik Pak Rizal. Ya, mungkin gangguan terkait dengan Pak Riza, dan ini kembali kami sampaikan data terkait dengan alokasi dana TKD dalam RAPBN di tahun 2026 begitu yang sudah disahkan oleh pemerintah sendiri, di mana diantaranya kita tahu ada dana bagi hasil sekitar 45,1 triliun, kemudian juga ada dana alokasi umum 372,8 triliun rupiah, ada dana alokasi khusus 155,5 triliun, kemudian ada dana otonomi khusus atau otsus itu sekitar 13,1 triliun, kemudian dana keistimewaan dari DIY, kemudian juga ada dana desa, ada insentif fiskal juga yang dialokasikan untuk transfer ke daerah. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pak Rizal, iya ya ya Mas silakan Mas Bas. dilanjutkan kembali, sempat tertunda tadi Pak Rizal. Oh iya, ya jadi berkaitan dengan dampak gitu ya, ekonomi, sosial, lingkungan. Nah ini harus apa betul-betul dilibatkan daerah ya. Jangan sampai begini, ada kegiatan-kegiatan yang basisnya dari pusat, tetapi komunikasi ya dan juga koordinasi serta sinergitas antar program dari pusat dengan di daerah gitu ya. Ya, Ini apa miss gitu ya atau betul. terlambat Hmm, gitu. Itu menjadi penting sehingga mitigasi dampak ya terutama mitigasi risikonya itu bisa diupayakan diantisipasi sejak kegiatan atau proyek itu mau dilakukan. Daerah misalnya harus clear oke. daerah ini mitigasinya seperti apa secara teknisnya ya karena Hmm, kan pusat katakanlah kan ada di Bappenas ya manajemen risiko pembangunan nasional katakanlah begitu diimplementasikan by sektor by wilayah by regionnya harus betul-betul bisa implemented dan
juga monitoringnya lebih lebih koordinatif gitu ya. Oke. Karena begini Mas Pras, yang selama ini proyek-proyek pusat ke daerah seringkali tidak hanya berkaitan dengan implementasi, tapi monitoring dan evaluasinya yang harus diperkuat gitu ya. Oke. Technically ya tentu saja bisa, apa namanya, secara struktural kemudian bisa digunakan atau dengan waktu yang cukup tight Hmm. gitu ya, sehingga mitigasi risiko, terutama risiko negatif ya Ya. terhadap sosial ekonomi dan lingkungan, itu sudah bisa diantisipasi sejak awal. Oke, Pak Rizal, kalau kita tarik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah begitu kan memang kita tahu semangatnya mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat nih. Nah, ini bagaimana? Ya memang semangat Undang-Undang Nomor 1 2022 ini kan desentralisasi fiskal ya, Hmm. yaitu mengurangi ketimpangan fiskal ya, memperkuat kinerja dan juga tanggung jawab pemerintah daerah melalui TKD, ya dan juga mendorong kemandirian nih, Hmm. penerimaan asli daerah. Nah, pemangkasan TKD ini memang punya potensi kalau tidak kemudian tadi semangat itu tidak dijaga maka bisa berpotensi kontradiktif dengan spirit itu ya. Oke. Nah, untuk itu maka perlu diimbangi oleh apa? Oleh penguatan kapasitas dan instrumen PAD yang adil gitu. Hmm. Ini saya kira menjadi penting dan ini harus betul-betul disampaikan kepada daerah karena Oke. daerah selama ini dengan semangat undang-undang tadi ya menunggu ya DAU maupun DAK itu langsung mereka yang mengelola. Ya. Karena akan gap ya tidak hanya dari time lag-nya tapi juga dari substansi maupun dari dampak serta implementasi program itu. Oke, itu dia. Berarti memang masih ada beberapa tantangan yang mungkin jadi PR dari pemerintah pusat juga. Bagaimana komunikasi ini harus terjalin begitu ya. Komunikasi ini harus tersampaikan dan terdeliver dengan baik begitu dengan pemerintah daerah. Sehingga mungkin pada saat implementasinya yang Anda sampaikan tadi tidak ada lagi gap begitu. Sehingga masyarakat yang akan merasakan dampaknya langsung begitu terkait dengan dana-dana yang mereka bisa manfaatkan untuk layanan dasar dan lain-lain itu bisa tetap mereka rasakan sampai dengan tahun-tahun berikutnya begitu ya. Pak Rizal, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan Sama-sama juga Mas insight yang Pras. sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Rizal. Baik, makasih Ya. Mas Pras, salam sehat.